Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Misteri Bukit Soeharto karya Bristory. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Kali ini saya akan cerita tentang pengalaman seram saya yang saya alami di salah satu hotel di Samarinda dan ada hubungannya dengan wilayah hutan raya Bukit Soeharto, Kalimantan Timur. Terjadi pada tahun 2013. Saya ini orang yang paling takut ketinggian, bisa pingsan kalau harus berada di tempat tinggi. Iya, tentu saja, saya paling takut naik pesawat terbang. Tapi karena tugas kantor, dengan sangat terpaksa harus menggunakan pesawat untuk mencapai tujuan luar kota. Pada tahun 2013, kantor menguasakan saya untuk ke Samarinda, sebuah kota besar di Kalimantan Timur. Excited karena itu adalah untuk pertama kalinya saya ke Samarinda. Tapi ada yang bikin saya deg-degan. Iya, terbang. Jakarta Samarinda harus menggunakan pesawat, nggak ada cara lain. Rabu pagi take off dari Jakarta menuju Balikpapan. Waktu itu nggak ada pesawat yang langsung ke Samarinda. Tersiksa lahir batin selama 2 jam lebih di dalam penerbangan. Singkat cerita, akhirnya mendarat mulus di Bandara Sepinggan Balikpapan. Dari situ saya lanjut jalan darat menggunakan mobil. Sekitar 3 jam lebih perjalanan ke Samarinda. Saya disuguhkan pemandangan yang bagus selama perjalanan darat itu. Tapi memang pada dasarnya saya hobi jalan-jalan, apalagi ke tempat yang baru pertama kali dikunjungi. Jadi apapun kondisinya, ya asyik-asyik saja. Oh iya, perjalanan darat Balikpapan Samarinda ini melewati wilayah yang namanya Bukit Soeharto. Wilayah hutan raya yang dikelola pemerintah, hutan rindang yang bagus banget. Saya suka. Mengingatkan saya akan wilayah ujung kulon. Saya suka suasananya. Di tengah perjalanan, sopir mengajak mampir istirahat di warung tahu Sumedang. Nah, aneh kan, di timur Kalimantan kok malah makan di tahu Sumedang. Tapi tempat ini cukup ramai dan terkenal juga. Teman-teman yang tinggal di Balikpapan atau Samarinda pasti tahu tempat ini. Setelah istirahat makan, kami melanjutkan perjalanan. Gak beberapa lama kemudian, kendaraan mulai memasuki wilayah Bukit Soeharto. Ketika melintas wilayah itu, saya merasakan suasana yang gak biasa. Banyak cerita dan peristiwa seram yang pernah terjadi. Saya merasakan itu. Dan pada akhirnya, nanti saya akan tahu kalau wilayah ini ternyata banyak menyimpan kisah seram dan mengerikan dalam sejarah perjalanannya. Kenapa taunya belakangan? Karena ada peristiwa seram yang berhubungan dengan Bukit Soeharto. Dan setelah peristiwa itu, saya harus mencari tahu ada apa sebenarnya. Salah satu yang menarik perhatian adalah adanya peristiwa penyiksaan banyak pekerja paksa Indonesia oleh tenaga Jepang. Pada zaman penjajahan, kita menyebutnya Romusa. Menurut cerita warga, banyak penampakan yang berkaitan dengan kejadian yang tercatat dalam sejarah tersebut. Belum lagi ada cerita beredar mengenai kejadian tentang sosok orang dirampok dan kemudian dibunuh. Jasadnya dibuang di wilayah hutan Bukit Soeharto. Nah, kejadian terakhir inilah yang tampaknya berhubungan dengan apa yang saya alami di Samarinda nantinya. Matahari sudah hampir sejajar dengan ubun-ubun kepala ketika mobil yang saya tumpangi mulai memasuki kota Samarinda. Gila panasnya. Tujuan langsung ke kantor klien untuk menyelesaikan pekerjaan secepatnya supaya bisa langsung cari kopi lokal. Iya, kopi lokal sebagai kopi jangki. Setiap daerah yang dikunjungi, saya pasti cari kopi asli daerah tersebut. Makanya saya mau buru-buru ke hotel supaya bisa langsung jalan keliling kota dan ngopi. Gak beberapa lama kemudian, saya akhirnya sampai juga di hotel tempat saya tinggal untuk 2 malam ke depan. Rencananya, hotel berbintang yang dekat dengan salah satu mal besar di kota tersebut. Hotel yang bagus, pada balkonnya yang ada di lantai atas, kita bisa melihat pemandangan Sungai Mahakam yang besar dan indah tersebut. Ada yang kurang mengenakan ketika saya masuk ke kamar, karena kamar yang akan saya isi ternyata twin bed.
Saya paling gak mau menginap di hotel dengan fasilitas twin bed, karena sebelum-sebelumnya ada pengalaman gak enak ketika saya harus menginap di hotel sendirian dengan 2 tempat tidur. Saya harus komplain ke manajemen hotel untuk mengganti kamar dengan yang single bed. Bersyukur karena manajemen menyanggupi untuk mengganti kamar dengan yang single bed. Sementara mereka menyiapkan kamar, saya memutuskan untuk jalan cari kopi. Oh iya, ada kejadian aneh ketika pertama kali masuk ke kamar yang twin bed tersebut. Ketika sedang di dalam toilet, samar-samar saya mendengar ada suara laki-laki. "Tolong, antarkan kami pulang." Begitu kira-kira suaranya. Awalnya saya pikir itu suara dari kamar sebelah. Gak ambil pusing, saya langsung pergi keluar kamar. Malam itu saya habiskan warawiri keliling kota untuk makan malam dan ngopi-ngopi sendirian. Ada satu spot ngopi di pinggir Sungai Mahakam, tepatnya nyaman, lupa saya namanya apa. Sekitar jam 9 malam saya kembali ke hotel. Ternyata kamar yang baru sudah siap, lega rasanya. Tapi sial, ketika sudah di dalam kamar, ternyata AC-nya panas alias rusak. Sekali lagi saya komplain. Manajemen bilang kamar lain yang setara sudah gak ada lagi. Satu-satunya kamar yang available adalah kamar dengan 2 tempat tidur yang di awal tadi. Saya pingin istirahat. Ya sudah, daripada semalaman kepanasan, akhirnya saya ambil kamar dengan twin bed itu. Terpaksa. Beberapa kali saya punya pengalaman gak enak ketika bermalam sendirian di hotel dengan kamar 2 tempat tidur. Karena itulah waktu itu saya berharap semoga gak ada kejadian aneh. Ternyata harapan gak terkabul. Setelah berberes, yang saya lakukan pertama kali adalah mandi. Kira-kira jam 10 malam waktu itu, saya masih menikmati berendam air hangat. Sebegitu nyaman dan ditambah cukup melelahkannya hari itu, saya sampai hampir tertidur, tapi gak sampai benar-benar tidur, karena sekali lagi saya mendengar suara seorang laki-laki setengah berbisik. "Tolong, antar kami pulang." Kaget, karena kali ini suaranya terdengar lebih jelas dari waktu pertama kali saya dengar, dan saya yakin suara itu bukan berasal dari kamar sebelah. Terus itu suara siapa? Perasaan jadi gak enak. Selesai mandi, saya memutuskan langsung tidur, gak buka HP atau laptop lagi. Sesuai kebiasaan, TV tetap menyala dengan suara kecil, dan gak semua lampu dalam keadaan mati. Lampu kecil di atas tempat tidur saya biarkan tetap menyala. Saya tidur di atas tempat tidur yang letaknya dekat jendela, sementara tempat tidur yang satu lagi gak dibiarkan kosong. Saya letakkan tas pakaian di atasnya. Trauma. Ya, saya ingat sebelum jam 12 malam saya sudah terlelap. Di dalam tidur saya mengalami mimpi seram. Dalam mimpi saya didatangi 2 orang laki-laki yang wujudnya cukup menakutkan. Laki-laki pertama berpostur tinggi besar, berpakaian lelaki normal. Tapi ada yang menyeramkan, laki-laki ini lehernya hampir putus, darah bercucuran membasahi pakaiannya. Lelaki kedua lebih menyeramkan lagi, dengan postur lebih pendek dari yang pertama. Pakaian yang digunakan juga pakaian lelaki normal. Yang menyeramkan adalah laki-laki kedua itu berdiri tanpa kepala. Iya, kepalanya gak ada. Di dalam mimpi, saya hanya berdiri diam, gak bisa bergerak, gak bisa mengucapkan kalimat apapun. Saya hanya mendengarkan saja ketika laki-laki yang masih ada kepala berkata, "Tolong, antar kami pulang." Sebegitu ketakutannya, saya sampai terbangun dari tidur dengan napas tersengal-sengal. Terbangun tapi gak bangkit dari tempat tidur. Posisi miring ke kiri menghadap jendela kamar, membelakangi tempat tidur kosong. Gak seluruh jendela kamar tertutup tirai. Sebagian saya biarkan terbuka, sehingga sebagian kaca jendela terlihat. Nah, ketika masih kaget dengan mimpi yang baru saja saya alami, tiba-tiba pandangan saya menangkap pemandangan aneh dari kaca jendela kamar. Kaca itu memantulkan situasi dan keadaan di belakang saya terbaring tidur, situasi di tempat tidur kosong. Karena penasaran, saya mencoba untuk memperhatikan lebih fokus. Ternyata dari pantulan kaca itu terlihat 2 orang laki-laki yang baru saja hadir dalam mimpi saya. Mereka tepat berada di belakang saya. Lelaki yang pertama posisinya duduk di tempat tidur menghadap saya. Laki-laki yang kedua berdiri di sebelahnya tanpa kepala menghadap saya juga. Saya gak berani berbuat apapun.
Badan gemetar ketakutan, membaca doa sebisanya. Di tengah ketakutan, saya memutuskan untuk memejamkan mata. Tapi baru beberapa menit setelah memejamkan mata, telinga kanan merasakan ada hembusan udara hangat seperti nafas. Ada yang bernafas dekat telinga. Di tengah-tengah ketakutan, tiba-tiba sekali lagi saya mendengar suara berbisik pelan di telinga. "Tolong, antar kami pulang." Beberapa detik kemudian saya sontak langsung berdiri dan memberanikan diri melihat ke arah posisi dua orang itu berada. Mereka udah gak ada. Saya langsung lari keluar kamar dan duduk di balkon hotel. Setelah mulai agak tenang, saya telepon Om Denny. Om Denny adalah orang yang biasa saya telepon apabila saya sedang mengalami kejadian-kejadian mistis dan menyeramkan. Nanti kapan-kapan saya cerita detail mengenai beliau. Dalam percakapan telepon saya ceritakan semuanya dari awal dan Om Denny bilang, "Ya sudah Bri, kamu antar pulang aja, kasihan." "Antar pulang kemana Om? Mereka juga gak bilang minta diantar kemana. Pokoknya gak mau Om," jawab saya agak kesal. "Nanti mereka akan kasih tahu kamu mau kemana mereka pulang. Kamu tinggal ikuti aja," kata Om Denny pada akhir percakapan. Inti dari percakapan saya dengan Om Denny adalah mereka benar-benar minta tolong untuk diantarkan pulang. Pulang kemana? Kenapa minta tolongnya ke saya? Karena mereka menganggap saya cukup kuat untuk menjadikan mereka tumpangan ke tempat tujuan mereka pulang. Sebelum-sebelumnya mereka sudah sering meminta pertolongan, tetapi gak ada yang cukup kuat untuk membantu. Itu menurut Om Denny. Wallahu a'lam. Setelah mulai terdengar alunan suara orang membaca Al-Quran dari masjid-masjid sekitar, saya akhirnya baru berani masuk kamar lagi. Terlelap sebentar. Kamis paginya, saya bersiap untuk melaksanakan tugas kantor hari terakhir. Rencananya saya akan check out Jumat pagi esoknya, langsung ke Balikpapan dan terbang ke Jakarta jam 1 siang. Itu rencananya, tapi pada kenyataannya ternyata semuanya nggak berjalan sesuai rencana. Ketika sampai di lobi hotel, ternyata Pak sopir yang menjemput sudah menunggu. Kami berangkat langsung. Dalam perjalanan, Pak sopir yang saya lupa namanya membuka percakapan yang membuat saya kaget. "Mas Bri, itu tadi temannya ya? Kok gak diajak sekalian?" "Teman yang mana Pak?" tanya saya penasaran. "Tadi saya lihat Mas Bri keluar dari lift berdua dan berbincang akrab." Padahal inget banget. Tadi di dalam lift saya sendirian sampai ke bawah, gak ada orang lain. Hari itu saya gak fokus kerja, badan lemas, seperti ada karung pasir di pundak. Berat. Saya pikir mungkin karena memang kurang tidur pada malamnya. Beberapa rekan klien bilang wajah saya pucat. Beberapa kali terlihat melamun dengan tatapan kosong. Saya bilang aja, mungkin karena kecapean. Untungnya tugas kantor selesai gak terlalu sore. Jam 2 siang sudah selesai. Syukurlah saya bisa balik ke hotel lebih awal dan kembali tidur. Sesampainya di hotel, saya langsung merebahkan badan di tempat tidur. Terlelap tanpa sempat mandi dan ganti baju. Capek sekali rasanya saat itu. Dalam lelapnya tertidur, sekali lagi saya bermimpi. Dua orang itu kembali datang dan sekali lagi juga mereka bilang, "Tolong antar kami pulang." Saya terbangun dari tidur menjelang maghrib. Bangun tidur badan malah terasa lelah. Melamun sebentar memikirkan mereka yang berisik banget meminta untuk diantar pulang. Beberapa saat lagi malam menjelang dan malam Jumat pula. Perasaan saya bilang kalau malam nanti pasti akan lebih heboh dari malam sebelumnya. Daripada tersiksa lagi semalaman, akhirnya saya memutuskan untuk check out selepas maghrib dan langsung berangkat ke Balikpapan. Saya cari hotel di Balikpapan saja supaya tenang, gak memperdulikan omongan Om Denny yang menyuruh saya untuk mengantar mereka pulang. Saya langsung berkemas dan berangkat ke Balikpapan. Bodoh amat. Untungnya saya masih dapat tempat duduk di travel tujuan Balikpapan, walaupun harus mendapatkan mobil terakhir pada hari itu. Keberangkatan jam 10 malam. Jam 9 malam saya harus sudah sampai di pool travel. Hanya ada beberapa orang di ruang tunggu, mungkin karena bukan hari libur atau musim liburan. Jadi hanya sedikit orang yang berpergian keluar kota. Mungkin mendekati jam keberangkatan, yaitu jam 10 malam. Ruang tunggu semakin kosong. Hanya ada saya dan seorang laki-laki berumur sekitar 30 tahun yang duduk di kursi belakang. Tepat jam 10 malam, Pak sopir bilang mobil akan berangkat. Kami para penumpang dipersilahkan masuk.
Benar saja, mobil benar-benar kosong. Penumpang hanya 2 orang. Hanya ada saya dan lelaki yang tadi saya bilang. Saya duduk tepat di belakang kursi sopir. Kursi sebelah saya duduk kosong. Penumpang yang satu lagi duduk di deretan kursi tengah di belakang saya. Perlahan mobil meninggalkan Samarinda, membelah gelapnya malam di sisi Sungai Mahakam. Badan masih capek dan berat. Saya memaksa diri untuk tidur. Istirahat 1 atau 2 jam mungkin akan sedikit terbantu. Tapi ketika akhirnya sudah mulai bisa terlelap, saya malah kaget dan terbangun tiba-tiba. Ingat kan satu penumpang lain yang duduk di belakang. Tiba-tiba dia terlihat sedikit panik dan bilang, Pak sopir, stop Pak, saya turun di sini aja." Pak sopir langsung menghentikan kendaraannya dan bertanya, "Kenapa? Nggak jadi ke Balikpapan, Pak?" "Nggak apa-apa, Pak. Saya batal pergi," jawabnya. Posisi mobil masih sedikit di luar kota Samarinda. Kira-kira baru berjalan 30 menit. Tapi ketika penumpang itu berjalan menuju pintu keluar, beliau berbisik pelan ke arah saya. "Jangan menoleh ke arah kursi belakang, Mas. Pokoknya jangan." Dia langsung turun setelahnya. Akhirnya hanya tinggal saya dan Pak sopir yang berada di dalam minibus itu. Langsung timbul banyak pertanyaan di benak saya. Kenapa nggak boleh lihat ke kursi belakang? Ada apa di kursi belakang? Kenapa beliau sampai memutuskan turun di tengah jalan? Ada apa? Saya coba turuti omongan penumpang tadi. Saya nggak mau melihat ke kursi belakang. Tapi memang nggak berani juga, takut. Walaupun penumpang hanya tinggal saya sendirian, mobil tetap melanjutkan perjalanan. Begitu lelahnya badan, saya kembali mulai terlelap. Tapi nggak lama, mungkin hanya sekitar 30 menit kemudian, saya kembali terbangun. "Sudah sampai mana ini, Pak?" tanya saya ke Pak sopir. "Baru aja memasuki wilayah Bukit Soeharto, Mas," jawabnya. Pantas saja, saya lihat kanan kiri sangat gelap, gak ada rumah atau bangunan apapun. Ternyata sudah memasuki hutan raya Bukit Soeharto. Waktu itu malam Jumat, suasananya sangat hening dan gelap sekali. Hanya sesekali mobil kami berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan. Daerah kawasan Bukit Soeharto ini pada siang hari pun sudah menyeramkan, apalagi tengah malam dan malam Jumat pula. Ketika Pak sopir memacu kendaraan dengan kecepatan cukup tinggi, saya langsung bilang untuk jangan terlalu kencang dan tetap berhati-hati. Beberapa saat kemudian, di tengah heningnya suasana, hanya terdengar suara mesin mobil yang gak terlalu keras. Tiba-tiba, saya mendengar suara yang sangat tipis terdengar. Saya mendengar suara napas. Ada suara orang bernafas di kursi belakang. Langsung panik, karena saya tahu kalau kursi belakang kosong, gak ada orang. Gak berani untuk menoleh ke belakang. Belum punya nyali. Saya menarik badan dan duduk agak maju ke ujung kursi, gak lagi bersandar. Gak tahu karena memang perasaan saya aja atau bagaimana, tapi sepertinya Pak sopir juga melihat sesuatu. Karena saya lihat dari kaca spion, matanya terlihat ketakutan dan seperti sambil terus membaca doa. Di tengah-tengah mencekamnya suasana, tiba-tiba terdengar suara batuk ringan dari kursi belakang. Kira-kira seperti itu suaranya. Refleks, saya menoleh ke kursi belakang ke arah sumber suara. Ternyata di kursi belakang, tepat di belakang kursi tempat saya duduk, saya melihat ada 2 orang yang mendatangi saya di hotel tadi dengan penampilan yang sama. Yang satu dengan kepala nyaris putus dengan darah membasahi pakaiannya. Orang yang satu lagi duduk di sebelahnya, hanya badan tanpa kepala. Langsung lemas badan saya. Ternyata mereka ikut di dalam kendaraan. Beberapa detik saya bertatapan dengan dia yang masih berkepala. Beliau tersenyum tipis di dalam gelap. Saya langsung berpaling. Saya panik, ketakutan, dan langsung menundukkan kepala. Gak sadar saya memegang dengan kencang pundak Pak sopir dari belakang. Tapi beliau diam saja, seperti sudah mengetahui peristiwa yang tengah terjadi di belakang mobil. Beberapa menit kemudian saya merasakan kalau mobil berbelok ke arah kanan jalan dan berhenti. Saya dongakkan kepala. Ternyata mobil berhenti di depan warung kecil yang sudah ditutup. "Mas, kita turun dulu di sini, Mas," ajak Pak sopir dengan suara sedikit bergetar. Saya mengikuti ajakannya, langsung membuka pintu dan keluar mobil tanpa berani melihat sedikit pun ke arah kursi belakang. Kami berdua duduk di depan warung yang sudah tutup. Hanya lampu kecil pada langit-langit yang menyala. Cukuplah daripada gelap sama sekali. Kami duduk hanya beberapa meter dari mobil. Di depan adalah jalan raya dan hutan rindang di seberangnya. Sekeliling warung adalah hutan. Jam 12 tengah malam,
Saya dan Pak sopir terdampar di tengah wilayah Bukit Soeharto. Hanya sesekali mobil yang lewat melintas, sepi sekali. Saya takut mas, saya nggak tega juga melihat mas ketakutan di kursi belakang, kata Pak sopir membuka omongan. Emang bapak lihat mereka juga? Tanya saya pelan. Saya lihat dari spion, waktu masnya masih tidur pun mereka sudah ada. Saya sudah lihat mereka lebih dulu. Waduh, karena saya nggak mau berlama-lama terdampar di tempat itu, akhirnya sekali lagi saya telepon Om Denny. Bodoh amat. Om, tolongin aku om. Saya langsung bilang begitu ketika Om Denny mengangkat telepon di ujung sana. Setelah saya ceritakan semua, Om Denny malah tertawa ngeselin. Kemudian Om Denny meminta saya untuk meletakkan HP di dalam mobil. Beliau mau coba berkomunikasi dengan mereka. Dengan berat hati, saya turuti kemauannya. Tanpa melihat ke kursi belakang, saya letakkan HP di atas kursi tengah mobil. Setelah itu, saya tutup pintu dan kembali ke tempat semula. Cukup lama Om Denny berkomunikasi. Saya hanya bisa menunggu dengan sabar dan penasaran. Sekitar 15 menit kemudian, tiba-tiba pintu belakang mobil terbuka dengan sendirinya. Saya dan Pak sopir melihatnya, hanya diam 1000 bahasa. Kemudian setelahnya, terlihat ada 2 orang keluar dari dalam mobil. Orang yang turun belakangan tanpa kepala. Mereka berjalan pelan menuju jalan raya dan menyeberanginya. Saya dan Pak sopir melihat kejadian itu semua sampai mereka berdua menghilang di rindangnya hutan raya Bukit Soeharto. Setelah tenang, saya langsung ambil HP dan saya kembali bicara dengan Om Denny. Udah Bri, mereka udah pulang. Kamu gak usah takut lagi. Langsung lanjutkan perjalanan ke Balikpapan sekarang ya. Hati-hati. Itu kata Om Denny. Kira-kira apa yang Om Denny katakan ke mereka? Saya langsung mengajak Pak sopir untuk melanjutkan perjalanan menuju Balikpapan. Kali ini saya gak mau duduk di belakang. Saya duduk di sebelahnya. Dalam perjalanan Pak supir cerita kalau beliau ternyata sudah hampir 20 tahun jadi supir travel Balikpapan Samarinda. Jadi setiap ada kejadian heboh di Bukit Soeharto, dia pasti tahu. Terus dia bilang, sekitar 1 tahun sebelumnya terjadi pembunuhan di wilayah Bukit Soeharto. Ada mobil yang dirampok, seorang penumpang dan sopirnya dibunuh. Salah satunya ada yang kepalanya dipenggal sampai putus. Sebelum dibunuh, korban menginap di hotel tempat saya menginap di Samarinda itu, tanpa pernah check out lagi karena sudah terlanjur meninggal. Kira-kira begitu cerita dari Pak sopir. Entahlah kalau mengenai kebenarannya, saya nggak tahu. Sesampainya di Balikpapan, saya langsung menginap dan beristirahat dengan aman dan nyaman di hotel dekat bandara. Keesokan paginya saya pulang ke Jakarta. Perjalanan yang menegangkan selesai. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.